pakaiannya pakai kaos aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sekarang kita pertemuan yang ketiga yang kemarin sudah saya bahas, yang harusnya sih keinginan saya sendiri kemarin tuh ya di pertemuan kedua kita itu ada praktek. Jadi lebih maksudnya tetap muka, nanti prakteknya lebih enak didampingi gitu. Cuma ngelihat kondisi badan juga kurang fit, akhirnya kata saya lebih baik online aja deh. Lagian ini yang mungkin nanti di bulan Ramadan, saya belum dapat info untuk bulan Ramadan pertemuan kita gimana? Ada yang bisa kasih Disuruh ini Pak, informasi? ada pengumuman di websitenya disuruh online semua. Hmm. Jadwal menyesuaikan katanya. Sudah online gimana? Ini kayak pertemuan ini, cuman jadwalnya menyesuaikan. Mungkin karena ada pertimbangan tarawih dan sebagainya. Iya, Ada iya. pengumuman di website Steamit Pak. Jadi setelah terawih ya? Ya katanya menyesuaikan sih Pak. Tergantung kesepakatan aja kali. Oh ya, berarti nanti kita sepakati aja kalau misalnya kita mau ada pertemuan, kita nanti saya info di grup. Kalaupun nggak ada juga tetap saya info di grup. Ngabuburit enak kayaknya Pak sambil ngoding. Cuman Ngabuburit yang ya. ngasih materi yang kasihan ya, kehausan. Iya. Kalau yang kerja gimana? Masih ada yang kerja kan? Posisi itu? Yang kerja kayaknya nggak bisa kalau kerja kayaknya. Posisi ngabuburit kan jam 5-an misalnya. Terus posisi yang mahasiswa yang kerja kayaknya nggak bisa ikut gabung. Kebanyakan gitu. Nanti kita sepakati aja di pertemuan setelah inilah, nanti saya info di grup apakah kita akan ada pertemuan di setelah terawih biasanya gitu. Dan yang lain gimana? Nggak ada info nih. Mas Nopal, monitor ya? Gimana Pak? Oh ya, nggak kirain nggak monitor gitu. Oh ada. Ya kalau untuk yang sore tetap masih ada Pak kerja. Masih ada yang kerja kayak Mas Abi itu kan dia pulang biasanya habis maghrib. Hmm. Terus Poni dia juga pulang habis maghrib biasanya gitu Pak. Dan Hmm. beberapa teman-teman kita juga itu sore masih kerja. Oh, oke, oke. Ya paling nanti gitu kita sepakati, nanti diinfo di grup di Mas Noval itu. Itu Mas Noval udah itu Japri apa grup itu? Buat grup atau Japri? Nomor Itu pribadi itu Pak Japri. ya kalau bisa sih kita bikin grup ya. Grup buat yang semester 4 ini mata Di add aja kuliah Mas. Udah ada ya. kok Pak, grupnya tinggal nge-add Bapak aja. Oh, udah ada. Ya. Iya kalau Tinggal nanti di-add ya Bapak. oke, oke. Baik, sekarang saya add nih Pak. Oke, saya lanjut yang kemarin. Ini kita santai aja ya. Artinya hari ini kita melakukan mata kuliah untuk materi praktek yang kemarin, yang kita lanjutkan untuk pembuatan project Awesom project itu. Karena untuk agar kita menguji apakah laptop kita atau PC kita itu udah siap untuk pemrograman Android itu di Awesom project biasanya. Jadi awal mulanya itu di Awesom project itu sudah bisa running, mau baik itu di simulator maupun emulator, atau pakai device langsung kayak pakai HP nih langsung, misalnya pakai kabel itu bisa. Nah, nanti kita uji cobanya di aplikasi AWSM Project. Nah, sedikit saya ngulang yang kemarin ini. Saya juga kemarin saat pembuatan AWSM Project juga agak lambat gitu kan, karena butuh butuh download, karena di rumah ini emang internetnya kurang kurang bagus. Jadinya kemarin agak lambat juga. Dan ini saya sedikit
demo lagi yang kemarin di Awesome Project. Ini kan kemarin saya sudah buat. Kelihatan ya presentasinya. Kelihatan Ada, Pak, Pak. jelas. Oke, di Awesome Project ini Awesome Project. Jadi untuk menguji apakah PC atau laptop kita itu sudah running di Android Studio-nya, apa di pemrograman React Native-nya itu. Nah, awal mulanya ini yang harus kita buat. Nanti setelah ini kita sudah buat, nah baru kita masuk ke materi-materi pengenalan yang komponen yang ada di modul. Nah, modul tersebut yang kemarin saya share itu modul dari awal pembuatan itu hampir keseluruhan komponen ada semua di situ. Jadi buat para mahasiswa sekalian tinggal praktek sendiri aja sebenarnya. Setiap codingan itu udah dijelaskan di situ. Nah, nanti yang pertemuan prakteknya atau pertemuan tatap mukanya itu kita baru praktek secara langsung. Kalau misal ada error, ada bug, nanti di mana letak kesalahannya, nanti akan saya info kalau ada kesalahannya. Baiknya sih semuanya bisa berjalan sempurna di aplikasi untuk pembuatan yang materi-materi selanjutnya, komponen-komponen kayak scroll view, terus kayak text input, itu semuanya nanti tinggal diuji aja. Nah, buat nanti kalau sudah itu menguasai di materi basicnya itu, untuk semua komponen udah tahu, udah ngerti cara penggunaannya, cara memanggilnya, itu nanti kita akan kasih ujian lah gitu kan, kasih tugas untuk pembuatan simple aplikasi, mulai dari login sampai ngambil data nanti diuji, nanti buat ujinya seperti itu. Nah, ini sedikit saya simulasikan yang kemarin. Kalau di awal yang di pertemuan kedua, saya kan sempat simulasikan aplikasi yang pernah saya buat untuk Maidaku. Kalau sekarang saya coba di aplikasi yang Awesome Project ini, saya coba untuk presentasiin, saya simulasikan. NPX, React Native. Nah, untuk komen dari NPX ini, NPX ya, kan ada NPM, ada yarn, kalau ada yang mau pakai yarn, ini bisa pakai ketiga ini, komennya ini. NPX itu udah bawaannya si React Native kalau menggunakan NPX. Kalau menggunakan NPM, memang bawaannya si node modul. Kalau menggunakan yarn, itu bawaannya yang kalau nanti pakai paket manager yarn. Itu jadi bisa 3 untuk komen start dari aplikasi React Native. Kebetulan saya di sini pakainya NPX React Native Run Android. Nah, tadi saya udah coba ngerunning. Alhamdulillah emulatornya berjalan mulus. Kadang-kadang nanti emulator juga bisa jadi emulatornya itu ada delay pada saat dia ngeload data. Nah, ini dia Awesome Project. Nah, kalau Awesome Project ini sudah kelihatan ya di layar? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Kalau Awesome Project ini nanti sudah, nah ini saat lagi bundling. Ini metronya. Nah, ini metro bawaan dari React Native sendiri, karena memang metro ini sebagai loader untuk melakukan eksekusi replace hot reload dalam React Native itu sendiri. Nah, saya kembali lagi ke tadi sini. Saya tunggu, kita lihat. Nah, ini dia tampilannya. Nah, untuk yang Awesome Project, ini nanti kalau kita sudah bisa menampilkan ini, artinya laptop kita itu sudah siap untuk melakukan pemrograman mobile menggunakan React Native. Nah, nanti di sini baru kita sedikit bedah aplikasi utamanya, main filenya itu pertama apa sih yang dieksekusi dalam React Native. Nah, nanti setelah dieksekut dalam React Native, selanjutnya dia akan membutuhkan modul-modul apa di dalam React Native. Itu nanti akan kita coba bedah di sini sedikit.
Nah, untuk selanjutnya untuk para mahasiswa sekalian yang belum bisa ngerunning, silakan dilanjutkan. Nanti di jam 7.30 ya. Di jam 7.30 kita coba tampilin satu orang satu untuk menampilkan presentasi dari AWSOM Project ini. Nanti kalau ada error, ada bug, tinggal minta di info bugnya di mana gitu. Dipahami ya? Di copy, Pak. Oke. Silakan nanti di jam 7.30 masing-masing mempresentasikan dari AWSOM Project ini. Untuk melakukan pembuatan AWSOM Project, nanti Anda semua masuk ke React Native Dev ya. Nah, di sini ada get starter-nya, lihat di sini. Kemarin sudah kita bahas kan? Ini cara memulai si AWSOM Project. Yang belum install npm, yang belum install silakan install, yang belum download silakan download. Kemarin kan udah coba tuh, cuman sempat karena udah waktunya habis. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk menguji. Jadi kalau udah siap semuanya, laptop semuanya udah bisa menampilkan ini, berarti udah siap untuk di pemrograman selanjutnya, untuk modul-modul selanjutnya. Silakan nanti kita presentasikan di masing-masing mahasiswa di jam 7.30. Ya. Nanti saya absen di jam 8 lah, nunggu yang lain. Dan untuk ini saya hentikan presentasinya. Ya, untuk para mahasiswa sekalian, silakan mencoba melakukan Build Project AWSOM, AWSOM Project. Nanti kalau ada kendala dalam konfigurasi di laptopnya, langsung tanyakan saja, nggak apa-apa. Di copy ya. Siap, Pak. Oke. Mbak Saheri yang dari Taiwan kemarin udah sukses install npm-nya? NPM udah Pak, ini lagi download Android. Oh, memangnya penuh. Android-nya atau ADP-nya? Image emulatornya? Android Studio. Oh, lagi Android Studio-nya? Ini masih install. Iya, soalnya saat nanti sudah install Android Studio, saya coba presentasi ke Mbak Seri dulu, bentar. Yang lain lanjutkan saja. Bentar, saya presentasi ke Mbak Seri. Nah, nanti kalau sudah install Android Studio, seperti ini. Nah, ini Mbak ya. Ambil yang versi terbaru ya, Android Studio-nya. Karena nanti kalau yang Android Studio itu, kalau yang versi lama agak bermasalah di bagian Gradle-nya itu. Kadang nggak support untuk Gradle versi lama. Nah, ini dia. Nanti setelah udah terbuka seperti ini harus aktifin AVD, Android Virtual Device. Mbak Sehri, terlihat ya di layar ya? Mbak? Pak. Terlihat ya? Nah, Iya, Pak. jadi nanti kalau sudah install Android Studio, nanti untuk ngebentuk virtual device ini juga ngedownload lagi tuh Mbak. Nah, ini kebetulan filenya sendiri 9,3 giga. Ini butuh waktu, kemarin saya hampir 5 jam buat ngedownload dia nih, ngebentuk si
AVD-nya. Jadi nanti AVD itu buat ngeluarin simulator ini nih, Mbak. Nah, simulator ini. Jadi harus di create lagi setelah install Android Studio. Gitu, Mbak ya. Dipahami, Mbak ya? Oh, Pak. Oke, dilanjut aja Iya, Pak. Android Studio-nya. Yang lain dilanjutkan kalau yang sudah bisa yang udah install Android Studio, yang sudah install Visual Studio Code, VS Code, sudah install yang lain-lain, Python, terus sama apa lagi ya? NPM ya udah pasti. Itu dilanjut aja, langsung pembuatan di Awesome Project. Untuk pembuatan Awesome Project nanti bisa lihat di link ini nih di reactnative.dev, nanti lihat di bagian get started. Yang belum sukses, yang ada ditanyakan, yang mau bertanya silahkan aja. Kalau yang udah lagi bikin Awesome Project, lanjutkan saja. Mbak Poni, monitor. Mas Choice. Saya Pak, eh, sedang di jalan, lagi di jalan. di Lagi di jalan. iya di jalan saya Pak. Oh, ya udah lanjut aja Mas. Maaf Pak, maaf. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Eh, Mbak Poni, kalau yang udah dari tadi masuk Mbak Poni, saya mau tanyakan ada kendala atau enggak? Mas Muhammad Nur Wahid, lagi proses ya. Kalau gitu nanti di jam 7.30 saya kembali lagi. Sementara saya stop dulu di
yang baru bergabung, Mas Abi, langsung silakan melanjutin yang kemarin, materi kemarin, membuat Awesome Project. Teman-teman juga sedang membuat Awesome Project. Nanti di jam 7.30 kita mempresentasikan masing-masing. Oke, Pak. Ya, nanti kalau misalnya kurang ya waktunya nanti saya tambahkan nanti setelah kalau sudah presentasi baru kita akan bedah di susunan folder dari React Native. Jadi skeletonnya itu kita akan kita lihat susunan struktur folder dalam React Native. Kalau ada kendala dalam pembuatan Awesome Project, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, dilanjutkan. Ya, Mas Abi? Pak, saya udah, Pak. Udah selesai? Udah, yang AWSM Project ya. Oke, ditunggu aja Mas ya. Nunggu yang lain. Tapi saya mau, ini sih Pak, mau izin sih, mau pergi. Boleh presentasi duluan nggak? Oh, boleh. Boleh, silakan. Oke.
Dari awal Mas ya, Mas Abi. Loh, Mas Abi, Iya. di testingnya dari awal. Oh, ini bisa share screen Loh, apa ada izinnya? bentar, saya cek dulu. Kayaknya share screen udah seluruhnya bisa dah. Bentar, saya lihat. Itu nggak bisa, share screen. Harusnya bisa Mas Abi, sini bisa. Iya, dari Mac ada ini apa? Ada. Mas Abi harus tutup dulu tuh ininya, Chrome-nya harus keluar dulu tuh bentar. Oh, oke oke. Untuk share screen sudah saya open ya di pengaturannya. Jadi kalau kendala di Google Meet-nya kayaknya enggak. Dia akses ininya dia, Pak. Dia akses Dia Mac-nya dia. pakai Mac ya? Pakai Mac OS Iya. ya? Iya, dia kalau pertama kali nge-share harus dikasih otoritas dulu. Hmm. Oke. Oke, udah ya. Nah, ini kan gini aja sih ngerunningnya. Terus ini. Dari awal Mas itu ditutup dulu emulatornya. Emulatornya ditutup. Oke, ini ngerunning aja kan? Menanding aja. Gini. Oke, kalau pakai perintah itu komen npx jalan nggak? Coba. Npx ada sih. Udah ada kan? Iya. Berarti bisa coba tes. Mau dijalanin Ya, dites pakai npx coba Mas. apa? npx. Tadi kan pakai npm run Android. Oh, oke oke. Maksudnya biar ngetes semuanya komen jalan nggak kan gitu. npx harus manggil nama ini ya, nama React Native. npx React Min Native dan Android. Ada di startnya, di script. Nah, kayak gitu. Berarti sukses.
Udah running itu. Skip yang apa tuh? Udah ya. Coba di close dulu. Di run dulu Mas, baru buka terminal baru kayaknya nggak bisa di satu terminal. NVX. Sebenarnya sih satu kali perintah, Mas Abi, satu kali perintah sebenarnya sih udah bisa nge-running si metronya. Jadi nggak usah npx, React Native Star. Itu kan sebenarnya buat nge-running si metronya gitu. Tapi kalau udah langsung ke run Android, dia udah otomatis nanti metro udah otomatis aktif. Sebenarnya. Iya. Ya. Oh ini kok Iya. nggak jalan dia. Saya lihat di kayaknya ini ya nge-cache kalau nggak salah kalau kayak gitu biasanya. Nge-cache di emulator ya biasanya. Coba balik lagi ke pakai npm. Apa karena npx-nya yang nggak support? Tadi waktu create project-nya pakai npm atau pakai yarn? Pakai npm sih. Wah, pakai npm ya. Nggak apa-apa sih. Nanti sih sebenarnya kalau yarn itu dia lebih cepat kalau yarn itu. Lebih bagus. Oh iya, jadi nggak tampil ya. Kalau jalan nggak? Ada errornya nggak? Bug. Debugnya ada. Debugnya ada. Nah ini iOS-nya jalan. Harusnya sih gitu. Harusnya si metronya Jalan. ngerunning ya jalan. Berarti kalau tadi kemungkinan besar itu ada apa? Ada cache di device emulator. Biasanya kalau itu dilakukan ini apa web data di Android Studio-nya. Oh, iya iya iya. Iya, ngebuang cache-nya. Iya. Coba. Ya kemarin agak susah sih ngerunningnya. Nge-install gitu. Terus di running banyak error. Ya, virtual. Gimana ya? Virtual ADP, Virtual Device Manager. Virtual Ya. Device Manager, Web data. web data. Nah, jadi nanti kalau misalnya lagi running Android, terkadang ada error ya nggak muncul di emulatornya, itu ADP-nya sering-sering
Muncul kan? Iya. Nah, itu ADP-nya sering-sering di web data gitu. Karena dia ada cache yang lama, mungkin ada bug dan sebagainya. Oke, udah mantap nih dua-duanya udah bisa jalan. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum mau lead? Belum ada, Pak. Nggak ada, oke. Ya, nanti mungkin masalah bedah ya saya yakin sih mudah-mudahan Mas Abi udah mengetahui struktur si React itu sendiri. Mungkin buat yang lain aja nanti kita pembahasan di pembedahan struktur folder dari React Native. Ya, Mas Abi silakan kalau mau lead. Oke. Enggak sih, enggak live, tetap dengerin. Oh, tadi Cuma mau pergi katanya, mau iya ada, ngedate emang. iya mau ini pawai obor. Oh, Mau kirain mau gabung. ngedate. Wah, Emang enggak. ngedate malam Jumat itu ngedate sama Waduh. siapa? Oke, udah Pak ya. Oke ya, Oke, izin nyimak. Makasih Pak. yuk. Yang lain gimana? Mas Liu udah oke? Udah Pak. Bentar. Oke, oke. Mas Liu lanjut, silakan untuk Oh iya, boleh. presentasinya. Siap. Ah, tak. Oke. Kelihatan ya Pak? Oke, kelihatan. Jadi saya udah install. Bentar. Keluar ini dulu. Ini Android ya? Saya mulai dari awal aja Pak. Saya install menyimpan projectnya itu ada di dokumen sini, terus project, terus React Native ini di OSM project sini Pak. Bentar. Struktur foldernya kalau dilihat di Visual Studio Code. Ini tadi ini sih Pak ngelihat apa perubahan aja sih, nggak ada ngedit apa-apa, cuman merubah ini sedikit. Terus untuk running ininya penyimpannya tadi di dokumen project React Native di Awesome Project sini. Pakai npx Pak, npx React Native start. Oke, jalan, kemudian saya lagi ke sini, kemudian running di iOS. Iya, lanjut. Kita juga sambil mulai running di Android ya. Masuk lagi ke sini, terus run Android. Speknya tinggi ya? Mac ya? Enggak juga, Pak. Enggak terlalu tinggi, Pak. Memorinya berapa? Ini aja lambat nih, Pak. Memorinya berapa, Mas? Memorinya
Berapa ya? Lambat makan running dua aplikasi. 1 TB sih, Pak. Memorinya 1 TB. Oh, ini harddisk 1 TB. Ini memori RAM. Harddisk. RAM 8, Pak. Oh, iya. SSD ya? SSD, Pak. Ini udah jalan semua, Pak. Ini ininya. Ini kalau misalnya dirubah di Visual Studio Code-nya juga di sana langsung berubah. Iya. Udah Oke. ini sih udah nggak Sip. perlu ini lagi. Berarti udah siap lah ini mah. Emang macOS nggak diragukan sih. Kadang-kala di Windows nih yang sering banyak trouble. Ya langsung nge-refresh sendiri ya, Pak. Coba. Iya. Ini begitu di save di sini langsung berubah di sini, Pak. Iya. Oke. Oke, Mas Liu, terima kasih. Siap, Pak. Stop share dulu. Yang lain, adakah? Mas Sahal gimana? Mas Sahal kerja nggak? Lagi posisi kerja? Baru di rumah, Pak. Oh, baru. Mas Nopal ya? Mas Sahal baru pulang ya? Oh, sekarang udah di rumah, Pak. Oh, Pulang tadi. tapi udah dari tadi nyimak kan ya? Iya, nyimak, Pak. Oke. Mas Nopal gimana? Udah siap buat presentasinya? Masih belum Pak, baru install Android Studio-nya, Oh, iya, baru kan? selesai. Oh, ya. Terus yang standby di rumah nggak posisi kerja? Mas Nur Muhammad mungkin? Oh, masih ada kan? Mas Nur? Nggak? Pak. Oh, baru nyampe. Mas Dede Herman gimana? Mas Dede monitor? Nyimak Pak, masih di jalan Pak. Oh, di jalan ya. Saya boleh, Pak, Sahel Mahfud, Pak. Oh, udah siap, udah ready. Sudah, Pak. Oke, silakan. Baru bisa ngeran sih, Pak. Ya, dicoba aja Mas. Yang penting gini maksud saya kenapa mempresentasikan satu-satu itu supaya memang sudah siap semuanya gitu, ready untuk pemrograman Android-nya atau iOS-nya. Bisa diulang dari awal, Mas Sahal? Ini untuk stopnya gimana ya, Pak? Stopnya mana nih? Stop aplikasinya. Pertama kalau stop aplikasi ini Om pakai Mac ya? Iya, Pak. Ya bisa ditutup langsung di Mac ya. Tadi shutdown. Ya. Dan terus di di terminalnya bisa dibuat baru di Ctrl C kalau di Windows, kalau di Mac berarti Command C ya. Iya, Ctrl C. Iya, oke. Dua aplikasi Mas jalanin. iOS-nya udah siap kan? iOS-nya belum, Mbak. Dia kan otomatis Mas, satu codingan itu bisa running di dua platform. Oh, belum dicoba. Ya, maksud saya dicoba sekalian. Karena macOS ya, kalau Windows nggak bisa, iOS-nya jalan. Sebetulnya perlu dikonfig, Pak, Xcode-nya. Oh, mau dikonfig lagi? Nah, itu jalan. Ini yang Android, Pak. Oh, kalau Mac, iOS-nya ya? Exportnya udah di-install. Konfig ya, Pak. Oh, exportnya belum konfig. Ya nggak apa-apa. Yang penting udah running di Android-nya, minimal Android lah. Karena kalau iOS kan butuh device iOS macOS-nya sendiri gitu. Atau kalau mau langsung running butuh iPhone. Udah, oke. Udah. Oke, Mas Sahal sudah ya? Sudah, Ya, sudah. dari awal kan sudah memahami ya? Oke.
Terima kasih Mas Sahal. Baik, Nanti makasih, Pak. ya tinggal yang ininya apa, yang iOS-nya tuh dicoba konfigurasi. Oh ya, baik, Pak. Saya coba lagi. Nanti kalau emang udah siap, iOS-nya sekalian di running. Presentasi lagi nggak apa-apa. Dan yang lain silakan. Yang lain mungkin posisi di jalan kali ya. Kalau gitu saya coba ini dulu apa? Absensi dulu. Mas Nahdi Maulana hadir ya? Mas Nahdi. Nggak ada ya? Mas Ahmad Firdausi, Nuzula Mukhtar. Nggak ada. Mas Dede. Mas Dede. Mas Dede masih di jalan. Tadi ya. Mas Ibham Hilmi. Mas Ibham. Mas Ibham. Oke. Mas Rio ada. Mas Nur Muhammad ada. Mas Sahal tadi barusan. Mbak Sairi ada. Sandy Khalid Rahayu. Sandy Khalid Rahayu ada. Hadir, Pak. Mas Sandy ya? Posisi di rumah kan? Nggak di jalan? Baru sampai, Pak. Oh, baru nyampe. Iya, Pak. Tapi udah dari awal tadi kan udah ini ya, udah saya informasikan untuk mencoba membuat AWS Home Project untuk menguji apakah laptopnya udah bisa running di Android Studio-nya. Kalau dia Windows, gimana Mas Sandy? Kemarin sih baru beres install ya, Pak. Tapi pas di runningin ada stuck gitu sih. Kayaknya perlu nambah RAM dulu, Pak. Baru bisa. Oh gitu. Emang pakai apa ini nih laptopnya? Pakai laptop biasa sih, Pak. Cuma Maksud kan saya, ini maksud saya OS-nya maksud saya. Windows. Oh Windows. Untuk spek gimana? Laptopnya sih 4 GB, cuma ada software monitoring jaringannya punya kantor sih, Pak. 4 GB SSD. Enggak, HDD. Oh, waduh. Kayaknya emang perlu sih itu di apa? Perlu di upgrade maksud saya. Iya, Minimal siap, Pak. minimal SSD lah. Siap, Pak. Karena buat ngejalanin Android emulator, saya rasa berat banget itu, Mas. Ya, Yang kemarin pernah sempat juga stuck, Pak. Iya, Banyak. itu yang kemarin saya di awal saya pernah informasikan kan ke para mahasiswa sekalian. Saya butuh waktu dengan Android dengan spek laptop yang sangat minim sekali itu kurang lebih hampir 3 jam saya. Ya, jadi minimal untuk spek hardware di sisi laptopnya minimal 8 GB SSD. Insya Allah bisa ngerunning walaupun agak lambat kalau untuk Windows. Oke, selanjutnya saya lagi absen ya, bentar. Mas Imam Abu Hafsin. Mas Imam kayaknya nggak ada ya. Mas Nopal ada. Kurniasi tadi udah ada. Mas Sauki, Pak Rijal kayaknya nggak ada ya. Nggak. Mas Sauki nggak ada. Ini yang lain siapa ya? Mas Sauki nggak hadir. Muhammad Rashid Siddiq, Mas Muhammad Rashid Siddiq. Muhammad Rashid Siddiq, Pak, lagi di jalan, Pak. Oh, oke, iya, nggak apa-apa, saya cuma absen. Yang penting hadir. Tapi menyimak, Mas ya? Iya, Pak, masih menyimak, Pak. Oke. Mudah-mudahan sih minggu ya. Pertemuan keempat berarti ya.
mudah-mudahan pertemuan keempat semua yang belum presentasi untuk running laptopnya itu minimal di pertemuan keempat itu udah semuanya bisa running. Karena kita akan coba modul-modul yang lain. Pembuatan modul seperti scroll view, terus modul touchable opacity, terus router sama router dan navigator. Itu nanti kita akan coba semua modul-modul itu. Karena kalau nggak dicobain karena ini praktek, nanti kalau laptopnya nggak support karena ini praktek, nanti ujung-ujungnya cuma nyimak aja gitu. Akhirnya nggak paham sama sekali di pemrograman Android. Sangat sayang banget gitu. Karena memang untuk aplikasi ini perlu saya informasikan, perusahaan itu butuh banget. Perusahaan di mana aja itu ya. Sekarang ini sangat butuh sekali untuk dapat menguasai pemrograman hybrid. Ya itu tergantung dari para mahasiswa sekalian yang mau berkecimpung terjun di mobile-nya itu sangat menjanjikan sebenarnya untuk ke depannya. Selanjutnya Mas Francois tadi lagi di jalan. Mas Oki nggak hadir. Abdul Fahri nggak. Abdul Fahri, bentar saya lihat. Hadir Pak. Oh, hadir ya. Mas Abdul Fahri ya. Iya Pak. Mas standby Mas ya di rumah. Iya Pak, lagi standby Pak di rumah. Cuman ini lagi make HP. Nyimak Pak. Oh, laptop ada kan? Alhamdulillah ada Pak. Tapi lagi di case. Lagi di jazz, maksudnya di cas? Iya Pak. Oh, Tadi lagi habis di... dipain soalnya. Lagi habis apa? Lagi tadi sore laptopnya dipakai buat ngerjain tugas. Tapi ini apa untuk requirement dari si pemrograman React udah ada semua? Baru saya install dong Pak. Sampai mana penginstalannya? Ya baru, cuman modulnya belum saya baca semua sih Pak. Saya baru install situ doang. Oh iya. Installnya sampai mana Mas? Baru React Native doang. Oh, udah di React Native. Di Android Studio-nya gimana? Udah selesai? Belum masuk Pak. Soalnya belum saya baca semua Pak. Enggak, maksud saya penginstalan Android Studio itu pakai Windows apa pakai macOS? Saya pakai Windows Pak. Windows. Install Android Studio-nya udah selesai? Sudah Pak. Oh ya. Berarti kalau nanti hari ini bisa untuk presentasi seperti teman-teman yang lain tuh tadi, silakan. Kalau enggak paling minggu keempat gitu. Karena sebenarnya tujuan saya untuk presentasi satu-satu itu untuk menguji apakah memang laptopnya udah siap atau belum gitu. Nah berarti kan nanti ke depannya udah ada gambaran. Kalau laptopnya nggak siap sama sekali ya selamanya akan nyimak terus gitu, nggak pernah praktek. Karena memang spek yang dibutuhkan untuk pemrograman Android ini ya sangat kategori middle end laptop, nggak yang di lower end, apalagi kalau yang punya laptopnya di high end yang speknya lumayan gitu, dari mulai memori RAM 8 GB ke atas, 16 GB, apalagi kayak tadi Mas Liu tuh harddisk Mas Liu ya tadi yang harddisknya 1 tera tuh lumayan tuh. Dah, itu aja ya kalau untuk Mas Abdul. Nanti kalau hari ini nggak selesai, jadi pertemuan ke depannya. Siap Pak. Ya. Oke. Berarti saya udah selesai absensi. Yang ada Mas Dede gimana? Ya, halo Pak. Mas Dede bisa presentasi? Kalau saya sih belum Pak. Belum. Nah, kalau Android Studio-nya sih ada. Kemarin pernah belajar pakai ini yang
bukan pakai React Native, pakai Kotlin. Oh, berarti ini ya, apa Android native ya? Iya, Berarti di Android langsung gitu ya? iya di Iya, langsung di aja. Android langsung dengan bahasanya pakai Kotlin gitu kan? Iya, mungkin nanti pertemuan berikutnya Pak. Oke, ya, Iya Pak. ya, nggak apa-apa sih. Ya, masih Pak. Oke, adakah yang lain? Mbak Bani Asidik? Mbak Saeri gimana? Mbak Saheri? Oke. Soalnya ini spek laptop juga nggak mendukung sih. Oh iya, dari apanya Mbak? Dari RAM kah? Pakai Windows Mbak ya? Iya, udah. Pakai Windows. Heeh. Soalnya Memorinya cuma enggak? ini sih cuma 64 GB Pak, Apanya? memori itunya. Memorinya 64. Oh, Mbak pakai PC? Itunya PC apa laptop sih Mbak? laptop. Oh, pakai laptop. Enggak, ininya 6 GB Pak. 6 Itunya 6 memori giga itunya 64. 64 storage-nya ya? Hard disk-nya? Hard disk-nya 64 SSD ya? Mana Pak? Hard disk-nya SSD Mbak? Enggak Pak, bawaan laptop. Oh, bawaan laptop. Belinya di Taiwan emang? Iya, di Taiwan. Oh, di Taiwan. Tapi untuk ngerunning pemrograman Android-nya gimana? Udah dicoba? Masih gagal install. Gagal install yang mana, Mbak? Ini masih di Android Studio, Pak. Oh, pakai paket kali ya? Ngedownload ya? Apa pakai WiFi? Ini hotspot lewat HP. Oh, tethering dari HP ya, pakai paket. Ya nggak apa-apa sih Mbak. Soalnya paket saya di sini full 1 bulan sih Pak. Oh ya, mungkin pertemuan keempat. Mana? Minimal gini Mbak, maksud saya biar laptopnya udah support gitu kan. Jadi benar-benar kita bisa praktek. Tujuan saya cuma itu. Adapun saya nggak memaksa, kalau misalnya nggak bisa pun saya sih nggak masalah. Paling yang nggak bisa, yang device-nya atau laptopnya nggak mendukung, paling ya hanya nyimak aja gitu kan. Maksudnya sangat saya sayangkan gitu. Kenapa nggak sekalian nyoba belajar gitu kan. Untuk nanti siapa tahu aja kan ke depannya. Itu modul itu Mbak, modul yang saya udah share di grup. Itu modul udah cukup lengkap itu Mbak. Modul tinggal dipelajari di laptopnya gitu kan. Nah, cuma kan kalau laptopnya nggak dukung, gimana mau bisa praktek kan gitu ya. Sayang modulnya. Gitu maksud saya. Ya makanya Pak, pengennya sih bisa, cuma kan nggak mendukung. Iya. Paling diganti Mbak laptopnya. Ya Mbak? mesti nabung dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti dikumpulin aja lah. Yang penting yang penting nyimak lah. Ngerti gitu kan. Oke Mbak ya, Mbak Sairi terima kasih. Ada yang lain? Yang belum? Oke Pak. Siapa lagi ya? Ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pembahasan struktur di folder. Ini tadi sudah saya absen.
kita bahas ke struktur di foldernya. Mungkin buat para mahasiswa yang sudah mengerti struktur dari foldernya si React, ya bagus sekali. Yang belum, ini kita bahas untuk bagian struktur folder si React Native. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, ini saya sudah memiliki dua aplikasi yang kemarin pernah sempat saya simulasikan untuk aplikasi yang Maidaku. Ini dia struktur foldernya, dia lebih kompleks karena emang udah banyak gitu. Kalau tadi yang di Always On Project ini bawaan default dari Always On Project itu, karena sebenarnya dia masih dalam satu file yang dieksekusi. Yang lainnya itu berada di posisi di node modulnya. Karena dia nggak ada posisi import di internal modul, dia berada di posisi di dalam eksternal modul. Maksudnya internal dan eksternal modul itu maksudnya seperti ini. Oke, saya coba bahas di aplikasi Maidaku yang pernah saya buat di strukturnya. Nah, struktur di dalam aplikasi React Native itu sendiri, karena memang dia walaupun framework, tapi dia tidak memiliki standar pembentukan folder. Artinya, kalau framework yang lain itu memiliki standar pembentukan struktur folder. Nah, untuk si React Native sendiri, dia nggak memiliki standar pembentukan folder. Mau foldernya namanya apa, dan sebagainya, itu bebas. Yang penting, di dalam modul itu, nanti bisa diimpor atau bisa diekspor, bisa dipanggil di dalam. Kalau impor itu berarti memanggil modul, kalau ekspor itu berarti mengeluarkan modul. Nah, ini perintah. Jadi, untuk struktur si React Native, ya, ini awalnya ada di dalam posisi, standarnya itu ada di dalam posisi struktur folder yang namanya source, SRC. Nah, dari source ini nanti akan ada beberapa folder bentukannya, tergantung dari si developernya mau ngebentuk folder dalam konsep MPC, seperti contoh ada model, ada controller, ya kan, terus ada lagi sama view. Itu umumnya kalau konsepnya MPC. Nah, MPC itu identik sekali dengan yang namanya konsep pemrograman OOP, Object Oriented Programming, OOP, Object Oriented Programming. Nah, OOP itu sudah memiliki standar pembentukan folder, di mana dalam foldernya nanti akan terbentuk beberapa struktur. Yang pertama adalah model, HMPC, MPC maksud saya, bukan HMPC. Kalau HMPC itu nanti di atas dari MPC. Nanti pembentukannya biasanya kalau di dalam tim itu, sebagai contoh gini, saya di IT Center, itu kita membuat aplikasi menggunakan GitLab. Jadi satu aplikasi kalau beramein dibuatnya, nanti dibikin struktur foldernya menggunakan konsep HMPC. HMPC itu merupakan panjangan dari hierarki, model, view, hierarki, model, controller, dan view. HMPC, hierarki, M-nya model, HM, P-nya view, dan C-nya controller. Nah, itu nanti controller itu, folder controller biasanya, kalau yang HMPC, itu biasanya berhubungan langsung dengan masalah kontrol aplikasi.
Nah, sedangkan model itu nanti berhubungan langsung ke dalam database-nya. Jadi integrasi ke dalam database itu biasanya ada dalam posisi folder yang namanya model. Kalau view itu berarti buat tampilannya. Biasanya ada di dalam view. Namun untuk pemrograman React Native, konsep HNPC itu bukan nggak dipakai, jadi dia sembarangan aja penggunaan foldernya. Bebas mau pakai nama apapun, yang penting si developernya ngerti. Nah, kebetulan kalau di dalam aplikasi yang pernah saya buat di Medaku, kita bahas yang ini ya. Kalau yang ini kan sangat sedikit sekali, karena aplikasi running startup dari aplikasi React Native itu biasanya diawali dengan pemanggilan yang namanya, nah ini, diawali yang namanya app.js. Ini, running awalnya di sini. Nah, ini kalau Awesom Project, ini running awalnya ada di sini. Jadi nanti ketika kita mau jadikan posisi, ini kan dalam pengembangan namanya dalam posisi development. Nanti kalau dalam posisi production, saat kita mau lempar ke server, itu nanti di server itu yang dibutuhkan itu file ini, file app.js. Jadi file app.js ini dicari sama si node. Nanti kalau kita sudah taruh di server, dia minta ini naruhnya. Itu kalau React.js, mohon maaf, React.js. Kalau React Native, nanti yang diminta adalah APK-nya. Maaf ya, saya agak ngawur. Nah, nanti APK-nya kalau untuk React Native. Nah, sedangkan kalau si iOS-nya nanti yang dicari atau yang di-build sama si iOS-nya itu adalah file ekstensi IPA-nya, IPA, Android iPhone package. Kalau APK itu Android package. Nah, nanti posisi file yang dieksekusi adalah file app.js ini yang dieksekusi pertama kali. Karena ini posisi dalam satu file di mana ada beberapa komponen seperti komponen shape area view yang dibuat. Nah, area view ini nanti di dalamnya ada style, ada styling dengan nama stylingnya adalah background style. Nanti styling itu biasanya ada di bawah. Styling itu dibentuk dalam variabel konstan. Ini constant style, ini adalah variabel. Nanti di dalamnya ada namanya tadi, bentar, background style, ini dia, dibikin juga background style. Nanti ada scroll view, itu ada di dalam modul, di dalam stylingnya, dalam bentuk tampilan programnya. Nah, ini untuk satu aplikasi ada di dalam app.js. Jadi running pertamanya adalah ini yang dieksekusi. Nah, kalau kita kembali ke aplikasi saya yang ini, jadi runningnya juga sama. Yang pertama dicari adalah file ini. Nah, kenapa file saya lebih sedikit? Karena ini sudah dibentuk, sudah di-include, sudah di-include di dalam navigasi, di dalam router dan navigasi. Jadi nanti filenya ada di sini, di dalam ini. Nah, ketika dia butuh ini, nah ini dia, saya naruh filenya di dalam router namanya. Nah, router ini, yang lain, para mahasiswa nyimak ya? Nyimak, Pak. Nyimak, Pak. Nyimak. Iya, saya ngomong sendiri jadinya. Panjang. Nyimak dengan khusyuk nih, Pak. Nanti kalau ada intrup ya, silakan Pak intrup. Takut saya nyelodor aja sih, nyelodor. Takut saya kepanjangan ngobrol, kepanjangan ngomong gitu. Nah, jadi dari file app.js ini, struktur yang dieksekusi, kebetulan kalau di aplikasi, nanti kalau udah jadi ya, kalau udah jadi, bentukannya nggak kayak tadi, si Awesom Project. Kalau Awesom Project itu kan satu file app.js. Nanti file app.js-nya, kalau si Awesom Project, semuanya ditaruh di sini.
tampilan yang tadi ini mana ya? Oh, saya harus running lagi nih. Yang tampilan AWSOM tadi ya, yang tadi sama Mas Liu udah dirubah bacaan step 1 kalau nggak salah ya. Menjadi apa tuh? Nih, jadi ngerubah-ngerubahnya di sini. Nah, nanti kalau udah dalam bentuk aplikasi kompleks, dia nggak dalam satu file ditaruhnya di app.js, enggak. Jadi app.js ini nanti sebagai file utamanya, main file. Cuma nanti ada di dalam, itu sebenarnya sih tergantung si developernya ya. Kalau saya kebetulan ngikutin standar, jadi nanti biasanya semua aplikasi itu adanya di dalam src, source folder. Ada di sini. Jadi dari sini, nah akan dicari file namanya app.js. Ini dia. Dari file app.js, kebetulan saya bikin router buat navigator. Nanti contoh tampilannya kayak gini, saya coba running lagi ya. Yang kemarin ya. Mudah-mudahan nggak error. Oke. Sekalian kita menunggu, saya lanjutkan. Nanti kebetulan kalau udah kompleks, bentukannya nanti kayak gini. Hampir ini standar sebenarnya. Dan itu pun sebenarnya tergantung dari si developernya. Apakah dia mau punya konsep sendiri dalam pemrogramannya, atau dia mau ngikutin standar. Nah, di dalam React Native, karena dia dalam posisi ini, kalau kita ada bacaan import React from React, ini sebenarnya adalah sebuah library yang dibutuhkan di React Native, dia butuh React juga. Nah, itu nanti ada semuanya di node modul. Jadi ketika butuh import React from React ini, dia akan mencari di sisi modul. Ada nggak nih modul ini di dalam si React? Kalau nggak ada, dia akan ngasih tahu file ini tidak ditemukan. Nah, selanjutnya dia juga butuh, nah ini kebetulan karena React Native, jadi nanti dia butuh juga React Native. Maka di awal kita penginstalan AWSOM itu untuk membuktikan bahwa si React Native udah kita install, udah jalan React Native-nya. Nah, nanti kebutuhan-kebutuhan yang lain, modul-modul yang lain di dalam node modul, ini dalam node modul. Nah, ini kebutuhan di dalam node modul nanti, itu nanti dilihat. Kebutuhan ini dipanggil untuk navigasi kontainer. Nanti saya lihat tampilannya dulu. Nyimak ya. Siap. Oke. Tadi awalnya ada depannya ya, splash itu. Yang baca Darul Quran, itu splash. Langsung ke bagian menu login. Nah, dulu saya login dulu. Saya lupa ini ada NIS-nya. Running, bentar. Ini udah dari API ya Pak, dari database ya? Iya betul, sudah menggunakan API. Bentar, ini kayaknya... Ini kita belajar sampai API juga Pak? Ya, nanti kita belajar sampai API. Oh, ya. Nanti API, cuma kita nggak ngebentuk API-nya ya. Oh gitu, siap. Iya, kita nggak ngebentuk API-nya, karena kalau kita bahas juga pembuatan API, itu nanti udah beda framework. Kebetulan kalau di sini, di dalam
aplikasi yang ini, yang saya simulasikan ini API-nya saya pakai PHP, pakai PHP, Laravel, sisi backend-nya. Nah ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini ada patch dari API. Ini dia. Nah ini kita menggunakan metode asynchronous. Jadi buat nunggu ada masa delay kalau async sama sync. Sync itu kepanjangan dari synchronous. Kalau async itu asynchronous. Kegunaannya kalau async itu jadi bisa menunggu delay. Kalau synchronous itu biasanya yang sifatnya real time, live. Kayak contoh kita lagi live gitu, itu synchronous. Ini kenapa nggak login? Bentar, saya cek di kayaknya ya tuh. Sebentar, yang satu lagi. Kayaknya nggak jalan nih. Kayak gitu nggak ada debug-nya, Pak ya? Harusnya ada. Enggak, itu nggak ada bug sebenarnya. Cuman kayaknya di sisi error handling yang saya buat itu belum terbentuk. Error handlingnya, ya error handlingnya belum saya bentuk, makanya nggak ada notifikasi apapun ketika error. Seharusnya, bentar ya, saya buang dulu. Kalau nggak salah sih kalau error dia ngasih tahu. Saya udah buat kalau ini apa requirement, kalau kosong. Nggak boleh kosong gitu ya? Harusnya muncul. Nah ini kan tuh muncul kan. Wajib. Nah ini tadi kenapa nggak muncul? Di sisi API-nya itu saya nggak buat error handlingnya saya nggak buat. Jadi callback dari ketika pas nge-get data di API saya nggak ngebentuk callback dari si REST API itu. Itulah yang bikin dia ketika ini sukses nggak sih kan gitu. Nanti itu nanti kita akan bahas di sesi yang masuk di sesi terakhir kayaknya. Bentar, ini saya coba login. Nah, ini login. Nah, ini ada di modul ya untuk ini. Ini namanya indikator. Bentar. Saya lupa namanya. Nah, ini namanya nanti disebut dengan activity indicator, pembentukan yang tadi. Ketika ada ini, loading data. Ini internet saya lemot nih, jadinya dia terus aja muter nyari. Oke, kita kembali ke codingan. Ini tampilannya. Bentar. Yang kopian. Nah, ini dia, yang lagi running ini. Kebetulan API yang saya buat di Maidaku itu, API Maidaku ini, API ini kita ngebentuknya pakai Laravel tapi inian API Santum, library-nya Santum. Jadi untuk nanti backend itu banyak sekali ya untuk di bagian backend. Biasanya untuk bagian otorisasi dan bagian tahu ya Mas ya, otorisasi. Otorisasi itu nanti bagian nge-get apakah otorisasinya menggunakan Barir token, bisa menggunakan, bentar saya buka. Nah, untuk mengetes sebuah API, biasanya sih kita menggunakan client. Kalau di Mac apa ya namanya, saya lupa.
Emang saya nggak pernah pakai Mac. Insomnia kalau nggak salah. Untuk Postman, kalau di Windows itu kita pakainya Postman. Ini sudah pernah tahu ya Postman, para mahasiswa? Tahu Pak. Ya. Oke, nanti dari sisi otorisasi itu, ini ada banyak nih. Ada API key, ada barrier token, ada basic OTH, ada Digis OTH, ada OAuth yang punyanya si Google nih, kayak Google OAuth. Nah, jadi ini untuk sisi keamanan sebuah backend. Jadi yang lain nggak bakal bisa akses, walaupun tahu. Kalau nggak ada tokennya saya kasih, nanti kalau saat kita uji coba ya nggak bakal bisa diakses. Itulah sisi keamanan di backend. Nah, kita lanjut ke dalam struktur folder. Kita saat ini materinya sampai di pembedahan dulu. Pertemuan yang akan datang berarti kita masuk ke dalam modul di, bentar saya lihat dulu. Nah, nanti kita masuk pembahasan mengenai prop dan statement dan stat. Apa itu prop dan apa itu stat? Ya, mudah-mudahan para mahasiswa sudah membacanya semua. Jadi nanti saya ngejelasin tinggal sedikit aja, nggak usah terlalu panjang. Nanti kita mungkin diskusi aja untuk pertemuan yang keempat. Oke, saya lanjut di sisi tadi dari struktur aplikasi yang di React Native itu. Yang tadi saya sudah infokan bahwa yang diambil atau yang dieksekusi pertama kali adalah sebuah file yang namanya FJS. Dari sini. Nah, dari sini, kalau melihat tampilan aplikasi, ini ada di bawah nih. Ada namanya bottom navigasi. Ini namanya bottom navigasi. Nanti kalau ada yang di samping, ini namanya menu drawer. Menu drawer navigasi. Kalau ada di samping, kalau diklik di samping, keluar ke samping, itu menu drawer. Kayaknya di modul ada nggak ya? Saya belum lihat. Tapi kalau nggak nanti saya tambahkan. Nah, yang untuk bottom navigasi, kalau kebetulan saya pakainya bottom navigasi, ini lemot banget sih ya. Jadi nggak, internet saya agak lemot, jadi loading aja. Itu yang lemot dari mana Pak? Dari server atau dari codingan kita Pak? Dari internet saya. Oh. Ini yang ini ya. Ini. API tadi itu ya. Ini kan masih muter aja nih. Ini internet saya yang lemot. Oh gitu. Kirain dari codingannya Pak. Bukan. Kalau si React sendiri untuk lemot kayak gini nggak ada dia, nggak ada lemot kayak gitu. Kalau si React biasanya si React Native maksud saya ya. Kalau dia lemot itu bukan dari sisi nampil data itu, kalau sudah berhubungan dengan backend, biasanya sisi lemotnya itu dari sisi backend-nya. Satu. Kedua dari sisi klien. Internetnya kah? Yang emang paketnya tinggal sedikit atau dan sebagainya. Kebetulan internet saya di rumah ini pakai yang ya inilah, speed-nya rendah lah. Oke. Saya lanjut. Sampai mana tadi? AWS Song. Oke. Nah, jadi nanti dalam penulisan sebuah React Native pasti diawali dengan yang namanya import dan diakhiri dengan namanya ekspor. Ini wajib. Kenapa ada istilah import? Import ini berarti ngambil sebuah library di dalam node modul. Ketika nggak ada di dalam node modul, dia akan mencari di dalam sisi halaman, di dalam sisi aplikasi. Biasanya kalau dalam sisi aplikasi itu ditandai dengan adanya sebuah titik slash, ini kedalaman path ya, kedalaman sebuah folder. Nah, kalau dia nggak ada titik-titiknya, ini berarti dia ngambil di dalam node modul. Node modul ini. Dia mencari di dalam node modul. Kayak ini contohnya.
impor, dia ngambil sebuah komponen yang namanya style sheet, dia mengambil sebuah komponen yang namanya text, dia mengambil sebuah komponen yang namanya view di dalam React Native. Ini. Nah, kalau kebetulan saya menggunakan sebuah navigasi kontainer, itu nanti kita harus ngimpor library-nya, ambil lagi di dalam si node modul. Nah, nanti makanya di dalam si package JSON-nya ini, jadi semua dependensi, semua requirement library ada di sini pengaturannya. Maka ketika nanti ada error di library-nya, misalkan library-nya perlu di-update kah, perlu di-upgrade maksud saya, di-upgrade kah, atau perlu di-downgrade, gantinya di sini. Buang aja ininya, yang pakai log-nya dibuang. Di-download lagi npm-nya, kalau ada error biasanya gitu. Nah, ini ada navigasi. Nah, ini dia. Nanti pada saat install si React Native nanti dibutuhkan ini. npm install add React navigation stack. Kalau dia menggunakan npm, kalau dia menggunakan yarn, ketik aja yarn add add React navigasi stack. Nah, ini dia. Nanti kebutuhannya ada di sini. Jadi kalau kita mau lihat sebuah aplikasi dia pakai library apa aja, lihat aja di sini di file package JSON-nya. Karena package JSON ini yang dieksekusi untuk melihat dependensi mana sajakah yang dibutuhkan di dalam library-nya si node. Ini. Nah, jadi semuanya ada di sini untuk kebutuhan library. Kita kembali ke yang tadi. Bentar. Ke app.js. Nah, dari sini, karena nanti struktur penggunaan sebuah navigasi kontainer kayak gini. Nah, setelah itu diekspor, nanti akan dieksekusi ke dalam si React Native. Nah, dibutuhkan sebuah file, sebuah folder yang namanya, ini file ya, file router, nanti ada di folder router. Ini file ya. Nah, ini dia navigasinya. Tuh. Di bawah baru ada ngebentuk sebuah tabulasi navigator yang ini. Belum muncul. Nah, ini dia. Ada akun, ini. Ada bayaran, ada home. Ini. Ada home, ada bayaran, ada akun. Home, ngambil komponen ke home. Akan diimpor lagi ke dalam sebuah. Nanti ya, kalau udah kompleks ya, aplikasi kompleks nanti bentukannya udah kayak gini. Jadi dia akan ada sebuah file di dalam sebuah komponen. Nah, ini jadi sebuah screen home ini komponennya apa sih yang diambil gitu. Maksudnya gitu. Ketika ini diklik, dia akan mengambil ke komponen mana? Ke komponen home. Nah, di home ada apa di home? Home itu adanya di mana? Home itu adanya di sebuah folder yang namanya page di sini. Home. Kalau dilihat lagi home, maka isi home adalah seperti ini. Barulah kita nanti di home itu apakah mau diambil sebuah data yang dinamis, sebuah data yang bisa berubah-ubah di home. Ini kebetulan saya ngambil dari si WP-JSON punyanya Idaku. Nah, dari sini kita ambil datanya, kita get menggunakan WP-JSON, karena ini sebenarnya tampilan yang di depan sini nggak muncul sih. Ini kalau dia muncul berita nih panjang nih banyak. Ini ngambil dari WP-JSON-nya si Medaku. Sampai sini dipahami ya? Insya Allah, Pak. Oke, saya ulang ya. Jadi inti dari sebuah React Native, file utama yang dieksekusi adalah file yang namanya app.js. Ini. Sama dengan yang tadi, Awesom Project yang kita buat. Karena Awesom Project itu cuma ada satu file, nggak ada file-file yang lain, maka semuanya dibentuk di sini. Kalau saya running yang ini ya, bentar, saya coba running yang ini saya tutup dulu.
running AWSOM. Sekalian mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini modulnya ini Pak, maksudnya modul itu versi yang lama atau nggak masalah Pak, sama aja gitu Pak? Untuk modul? Ya, itu modulnya kayaknya yang ini ya lama ya, soalnya tampilan dan lainnya berbeda banget. Pak. Untuk modul komponen sama aja, gitu. Nanti yang berbeda itu komponen kayak di React ya, di React untuk komponen view, text input dia nggak berubah, walaupun berbeda versi dari si React. Beda dengan Flutter, sekalinya ada perubahan di komponen dia akan berubah strukturnya. Kalau Flutter kayak gitu. Jadi walaupun kita gunakan modul yang lama, jadi nggak masalah. Siap. Nanti paling nanti saat ini kan di modul itu kan yang itu dipecah ya. Jadi basic-basic ya kita nanti akan mempelajari satu komponen kita pelajari. Kalau tadi yang saya jelaskan di aplikasi saya itu udah komponen jadi satu. Scroll view ada di situ. Terus text input ada di situ, terus activity indikator juga ada di situ, gitu kan, di satu file. Kalau nanti kita kan pada saat nanti praktikum, nanti kita kan satu-satu modul di tes, view, cara bentukan view kayak gimana, itu. Kalaupun yang sudah memahami ya bagus sekali gitu. Makanya di modul itu tinggal pelajari terus semuanya. Nanti di akhir kita akan coba bikin satu aplikasi dari mulai login sampai kita ngambil data. Nah, nanti API-nya saya siapkan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini React. Ini Android-nya nih bermasalah, bentar ya. Gimana Mas Liu? Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, aman Pak, cukup dulu. Oke. Yang lain? Ya mudah-mudahan sih ngerti ya, bisa dipahami. Karena intinya sebenarnya belajar kita itu praktekinnya yang di dalam basic tadi yang di modul. Jadi satu-satu kita praktekin, nanti baru kita jadikan satu di kesatuan aplikasi. Ya nanti ke depannya saya kasih satu modul satu modul sampel. Nanti saya kasih modul sampel, modul React untuk bisa dipelajari buat para mahasiswa. Saya tutup dulu, belum ditutup. Untuk konsep MPC tadi ada yang mau ditanyakan? Untuk pemrograman yang berorientasi objek? Cukup paham ya? Mbak Seri nyimak ya? Nyimak, Pak. Masih Oke. ngakak-ngakak. Tapi kan dapat hasilnya beda ya, Pak? Gimana? Dapat yang administrator, padahal ikutin kayak yang di modul. Ya, ini yang mana Mbak? Mbak Seri? Pas ininya, Pak. Ya. Dapatnya yang Android Studio Administrator, Pak. Padahal ngedownloadnya sesuai yang ada di modul. Android Studio-nya administrator.
versinya. Kayaknya nggak ada versi deh. Android Studio. Itu nanti pada saat di awal installnya aja. Nggak masalah sih, Mbak, untuk Android Studio-nya. Sama aja gitu. Iya, betul. Saya coba running Awesom. Kita kembali lagi ke si Awesom Project di satu file. Oke, ini kita lihat strukturnya karena dia ada di dalam satu aplikasi, di aplikasi pertama atau utama di App.js. Maka semua komponen itu di sini isinya juga semuanya adalah statis. Jadi langsung di hardcode di sini, diketik di sini. Nah, beda dengan kalau nanti kita aplikasi yang sudah masuk ke dalam kategori aplikasi dinamis. Nah, ini. Nah, tadi yang tampilan akun ini dia. Tampilannya gini. Ambil dari API. Lalu setelah API diperoleh, nanti langsung dipanggil datanya, ditampilkan. Nah, ini dia. Jadi semuanya nanti dipisah ya. Jadi dalam apa? Di dalam aplikasinya itu udah terbagi-bagi dalam beberapa file. Cuman udah filenya dijadikan satu folder dengan konsep nanti, makanya kita saat pembuatannya kita menggunakan konsep yang MPC. Kita sebut aja ini model, ini controller, terus nanti ada view-nya. Kalau ini kebetulan saya bikin yang page gitu. Jadi nggak komponen-komponen nah gini. Button navigasi ini komponennya. Nah, ini stylingnya, ini komponennya. Nah, terus ada gambarnya. Nanti kita bahas itu semua ada di ini. Nggak muncul. Bentar. Simulatornya jalan, nunggu. Bentar ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Mas Sahal menyimak? Nyimak, Pak. Oke. Ngerti ya? Paham ya? Aman ya? Aman, Mbak. Oke. Mas Liu gimana? Man, Oke. Allah. Gas, Pak, gas. Ya, nanti di pertemuan keberapa ya? Nanti di pertemuan saya belum tahu nih. Saya karena saya belum bikin RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi saya belum tahu sampai di pertemuan berapa kita akan bahas ini modul. Nah, yang penting nanti di pertengahan itu nanti akan saya share sebuah modul buat mahasiswa pelajari. Minimal modul ini nanti saya kasih di modul aplikasi ini buat dipelajari. Dan jangan lupa karena React Native itu dalam pembentukan stylingnya itu menggunakan desain menggunakan Figma ya. Jangan lupa Figma-nya juga dipelajari. Tapi kita nggak bahas di sini. Figma-nya dipelajari. Kemarin kita sudah bahas itu tampilan. Jadi di folder ini nanti di folder yang tadi saya di Medaku semua gambarnya itu ada di dalam aset.
Nah, ini dia. Ini yang bottom navigasi. Ini yang konten. Ini yang di bagian akun. Nah, ini yang diambil jadi semuanya gambar-gambar kayak gini. Gambar-gambarnya. Ini loginnya, ini logonya, ini splash-nya. Sedangkan ikonnya, ekstensinya SVG, ini nggak bisa dilihat ya, karena SVG itu teks. Nah, bisa dilihat di tampilannya tadi. Ini OSOM saya nggak jalan lagi aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas Nopal gimana? Pada kemana nih? Nyimak, Pak. Ya, oke ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Ya, Pak. Minggu pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan prop dan stat. Apa itu prop dan stat nanti akan kita bahas. Karena di aplikasi React Native itu sangat membutuhkan sekali yang namanya stat dan prop. Nanti kita akan bahas ke depannya. Contohnya penggunaan stat dan prop ini banyak sekali. Ini ada stat. Di dalam stat itu tujuannya gini. Jadi sebuah variabel itu akan mengandung, akan disimpan sebuah data menggunakan yang namanya stat. Dan ini nanti ada manajemen stat dan prop. Ini dia kayak gini pembentukannya. Jadi awal kita bikin kelas, sebuah kelas home, di dalamnya nanti ada prop, ada stat. Stat isinya sebuah data yang ini apa? Datanya adalah bentukan dari bentukan objek atau JSON. Nah, setelah disimpan, nanti akan dipanggil lagi di dalam sebuah komponen. Contohnya ini, mana tadi? Ini stat, dia manggil stat, terus dia manggil yang lain-lain. Oke, mungkin kita ketemu yang di pertemuan keempat yang akan datang, kita pembahasan prop dan stat. Kita cukupkan pertemuan kita di pertemuan ketiga ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.